Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu bisa memperoleh manfaat khususnya keilmuan ini, mengupgrade ilmu di bidang akuntansi begitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ketua Mitra Mengabdi kali ini yaitu Bapak Profesor Bambang Subroto, bahwa akuntansi itu tidak hanya terkait dengan penyusunan laporan keuangan saja, tapi ada berbagai macam topik yang bisa didiskusikan. Nah, salah satunya yang akan kita diskusikan pada siang hari ini yaitu tentang perdagangan saham nih Bapak Ibu. Apakah memang butuh nih gitu ya adik-adik SMA nanti harus paham tentang perdagangan saham gitu? Iya tentunya gitu kan. Nah, sehingga di sini kita sebagai tenaga pendidik yaitu Bapak Ibu guru yang tergabung di tim MGMP Akuntansi dan Keuangan Kota Surabaya tentunya perlu mengupgrade gitu ya ilmunya tentang perdagangan saham seperti apa. Nah, pada kesempatan siang kali ini pakarnya ini Bapak Ibu. Jadi di jurusan akuntansi kami itu ada berbagai macam peminatan Bapak Ibu. Ada peminatan akuntansi dan keuangan, kemudian akuntansi manajemen, kemudian akuntansi syariah, akuntansi sektor publik, perpajakan, sistem, kemudian satu lagi yaitu manajemen keuangan. Nah, dalam manajemen keuangan ini ada yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu tentang perdagangan saham di situ. Nah, kebetulan pemateri kita siang hari ini adalah akademisi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yaitu Bapak Noval Adib PhD. Selamat siang Bapak, semoga selalu sehat ya Bapak. Baik, terima kasih Pak Noval. Beliau telah menyelesaikan studi doktoralnya atau S3 beliau yaitu di School of Management University Sains Malaysia. Kemudian S2 beliau yaitu di Universitas Gadjah Mada dan S1 beliau di Universitas Brawijaya. Luar biasa kebanggaan bagi kita semua karena beliau bisa menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kita karena beliau ini sibuk Bapak dan Ibu karena beliau selain sebagai akademisi, sebagai pengajar di lingkungan jurusan akuntansi, beliau juga sebagai Ketua Laboratorium Akuntansi, Investasi, dan Pasar Modal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Nah, sehingga sangat baik kesempatan kali ini untuk kita maksimalkan bersama untuk menimba ilmu dari Pak Noval begitu karena beliau ini bertangan dingin Bapak dan Ibu gitu. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita itu yang bisa menembus kejuaraan terkait dengan perdagangan saham begitu di tingkat nggak hanya lokal tapi juga nasional Bapak dan Ibu. Baik, untuk sesi berikutnya monggo saya persilahkan kepada Pak Noval. Monggo Bapak. Terlalu micin. Baik, terima kasih Ibu Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta ini acaranya apa Ibu Puri ya? Pengabdian masyarakat ya Bu Puri ya. Betul, ini adalah rangkaian acara hibah mitra mengabdi Bapak. Ini dengan Bapak dan betul. Ini dengan Bapak dan Ibu guru MGMP Akuntansi dan Keuangan Kota Surabaya. Surabaya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu guru sekalian. Pak Noval, mohon maaf ya, Bapak Noval. Ya. Ini apalagi ini waktunya sudah siang ya Bapak ya. Oh, begitu. Mungkin nanti agak komunikatif jadi biar kami tidak terbawa untuk tidur siang. Oh gitu. Ya. Iya Pak. Iya. Matur nuwun Ibu. Iya, kadang-kadang kami ini juga PDI Pak. Kami kadang-kadang juga PDI alias penurunan daya ingat sudah tua sekali. Bisa aja ya. Iya, mungkin karena siang-siang ini bisa secara komunikatif atau bagaimana monggo biar kami terhibur dan kami bisa menerima materi dengan baik nanti. Ini tantangan tersendiri ini Bu ya. Oke. Apalagi waktunya siang ini waktunya bocil bubuk siang Pak. Mudah-mudahan kami bisa konsen dan mengikuti pembahasan dari Pak Noval dengan baik. Matur nuwun Bapak, sebelumnya mohon maaf. Ya, terima kasih untuk Bu
Wirini. Ya. Nggih. Baik, ya saya coba akan serileks mungkin dan ya Oke, nggih. berusaha seinteraktif mungkin begitu ya Bu ya. Nggih, Bapak, nggih. Dan ya baik, nanti mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa menggugah Bapak Ibu sekalian, mungkin berminat jadi investor di pasar modal begitu. Ya, baik. Jadi ini saya akan mohon izin akan share screen dulu ya, Bu Puri ya. Baik, jadi sudah tampak ya Bu ya, slide yang akan saya sampaikan. Nggih, Bapak. Nggih, Bapak, Baik. sudah. Ya. Jadi sini saya akan menyampaikan materi tentang investasi di pasar modal Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau dengar kata investasi, ya saya kira Bapak Ibu semua sudah paham ya apa investasi itu. Intinya investasi itu kan kegiatan untuk mengembangbiakkan uang kan begitu, ya kan? Ya. Dengan cara-cara ya macam-macam. Ya intinya orang yang invest itu kan tujuannya kan uang yang diinvestasikan itu akan berkembang biak. Tujuannya seperti itu, cuman kenyataannya tidak selalu berkembang biak, bisa saja menyusut, malah habis juga bisa. Nah, jadi begitu. Nah, itu untuk investasi. Ketika dengar pasar modal, ini mungkin sebagian ada yang sudah paham, sebagian mungkin ya pernah dengar begitu ya kan. Tapi juga belum begitu jelas seperti apa sih ya kan, saham itu apa begitu ya kan. Pasar modal itu apa, jadi begitu. Nah, ini coba saya sampaikan di sini ya. Baik. Ya, jadi yang pertama perlu kita pahami adalah mengapa seseorang itu perlu investasi. Jadi kita kembali coba lihat persamaan yang ini sudah dipahami semua ya kalau menempuh mata kuliah ekonomi ya dasar gitu ya kan, bahwa setiap orang ya kalau normal begitu ya, kalau normal saya katakan begitu ya. Orang dewasa kalau normal itu pasti punya pendapatan. Saya katakan orang dewasa kalau normal itu pasti punya pendapatan. Ya. Apa ada yang nggak punya pendapatan? Ya ada aja ya kan. Orang dewasa yang nggak punya pendapatan itu ya kan. Ya jadi begitu. Nah, pendapatan itu ya kan biasanya digunakan untuk apa, Bapak Ibu? Tentunya yang pertama adalah untuk konsumsi. Gitu. Konsumsi. Nah, untuk konsumsi ini sebetulnya adalah berlaku pada semua orang ya kan, baik punya pendapatan maupun tidak punya pendapatan ya kan, baik besar maupun kecil, baik dewasa maupun anak-anak maupun orang tua pasti akan memerlukan konsumsi gitu ya, karena konsumsi itu kan diperlukan untuk mempertahankan hidup kan begitu, kayak makan minum kan begitu ya kan sudah pasti dilakukan itu, baik orang itu punya pendapatan atau tidak punya pendapatan begitu ya. Nah, bagi orang punya pendapatan ya pasti pendapatannya pertama kali digunakan untuk konsumsi ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Dan konsumsi manusia ya
Ya nggak sama dengan makhluk lain ya kan. Kalau hewan mungkin makan minum cukup ya. Kalau manusia kan nggak sekedar makan minum ya kan. Perlu beli baju, beli sabun, beli sampo kan begitu ya kan. Ya intinya kebutuhan hidup sehari-hari lah begitu ya. Daily needs. Jadi itu. Nah, sehingga ketika pendapatannya habis untuk konsumsi ya kan. Jadi Y sama dengan C begitu. Ya sudah selesai kalau begitu ya mau apa lagi ya kan? Kalau pendapatan hari ini ya habis untuk konsumsi hari ini ya. Kalau sudah seperti itu ya sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Nah, tapi bagi orang yang pendapatannya berlebih ya kan digunakan untuk konsumsi ternyata masih ada sisa gitu ya. Nah, itu jadi punya pilihan ini sisanya untuk apa ini. Dan mau dihabiskan untuk konsumsi lagi ya nggak apa-apa ya terserah yang punya pendapatan ya. Ya. Jadi untuk konsumsi kebutuhan hidup sehari-hari sudah mencukupi, ada kelebihan ya, digunakan untuk konsumsi lagi sampai habis ya. Ya kalau seperti itu terserah gitu ya kan. Ya. Tapi kalau tidak digunakan untuk konsumsi ya kan, untuk apa kalau seperti itu? Nah, ada dua alternatif ya kan. Bisa ditabung ya atau saving begitu ya. Atau diinvestasikan atau investment ya. Diinvestasikan sehingga persamaannya adalah Y sama dengan C plus I C plus S plus I ya kan. Pendapatan itu sama dengan digunakan untuk konsumsi plus saving dan plus investasi. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ada yang milih ditabung ya. Ya sudah, kalau emang pilihannya mau ditabung, ya berarti ya memang mau disimpan saja uangnya. Begitu. Atau mau diinvestasikan, ya boleh juga kan begitu. Ya. Jadi kembali ke pilihan masing-masing. Nah, di sini saya fokusnya adalah ketika sisa dari pendapatan itu untuk diinvestasikan, Bapak Ibu. Ya. Karena kalau untuk ditabung ya saya kira kan tidak perlu ilmu secara khusus ya kan kalau untuk menabung gitu ya. Tinggal disimpan udah gitu aja ya. Bahkan anak-anak TK pun ya kan sudah diajari menabung sama Bapak Ibu gurunya kan begitu ya kan. Ya. Jadi kalau konsumsi itu menghabiskan uang gitu. Kalau menabung itu menyimpan uang ya. Uangnya ya nggak habis tapi juga tidak bertambah ya karena disimpan saja. Nah, kalau investasi itu melipat gandakan uang ya atau mengembangbiakkan uang. Ya. Jadi konsumsi itu menghabiskan uang, jumlah uangnya makin menurun kalau untuk konsumsi ya. Kalau menabung jumlah uangnya tetap, kalau investasi jumlah uangnya bertambah. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang yang ingin uangnya bertambah, bertumbuh ya kan, berkembang biak ya tentunya kalau memilih menabung ya keliru ya kan. Ya harusnya investasi begitu kalau ingin uangnya berkembang biak. Baik. Jadi itu ya kan persamaan atau rumus dasar yang perlu kita ketahui ya kan. Atau kita segarkan kembali ingatan kita ya. Mungkin semua juga sudah tahu ya. Nah, kemudian kita perlu lihat juga jenis investasi menurut objeknya ya. Ada investasi di sektor real. Jadi ada seseorang punya kelebihan uang ya kan setelah untuk konsumsi lalu digunakan untuk investasi. Investasinya di sektor real ya. Ya itu untuk apa? Ya untuk buka usaha bisnis misalnya buka toko, buka warung gitu ya kan atau beternak, bertani kan begitu ya. Ya intinya untuk sektor real lah begitu ya. Jadi begitu ya. Nah, ada juga investasi di sektor keuangan. Nah, ini ya kan jadi saham, obligasi, suku dan lain-lain begitu ya kan. Nah, begitu ya.
Nah, fokus kita hari ini adalah investasi untuk di sektor keuangan. Lebih khusus lagi di saham. Nah, jadi seperti itu. Di saham. Kalau Bapak Ibu minatnya di sektor real, ya bisa belajar sendiri ya kan. Tinggal beli buku ya cara beternak bebek atau beternak lilin atau apa begitu ya. Nah, sekarang kita fokusnya yang ke sini ya kan. Sektor keuangan kan di saham gitu ya. Untuk obligasi sukuk ya tuh kita lewati lah. Mohon maaf Pak Noval, suaranya belum muncul, tidak muncul, mungkin terpencet. Dari tadi ya Bu Furi ya, tidak munculnya. Enggak, barusan Pak, barusan aja. Oh gitu. Kalau dari tadi saya harus mengulang. Tadi saya waktu menjelaskan persamaan itu masih dengar ya? Sudah. Ya, Ya, ya. sudah dengar, ya sudah. Berarti saya langsung lanjut aja ya kalau gitu ya. Oke Pak, lanjut. Ya, ya udah terima kasih. Ya kepencet tadi ini. Ya, baik. Jadi saham, apa saham itu ya? Jadi hak kepemilikan atas perusahaan. Jadi seperti itu. Jadi seseorang yang memiliki saham suatu perusahaan itu artinya sama dengan dia menjadi salah satu pemilik perusahaan itu. Ya. Entah seberapapun sahamnya ya, sekecil apapun sahamnya. Kalau dia punya ya kan, bahkan katakanlah punya hanya 1 lembar ya, berarti dia sudah tercatat sebagai salah satu pemilik perusahaan itu ya kan. Ya, sesuai dengan sahamnya dimilikinya porsinya tentunya. Tapi kalau 1 lembar ya nggak mungkin ya kan, karena minimal beli saham di pasar modal itu 1 lot ya, satunya lot bukan lembarnya. Yang 1 lot itu isinya 100 lembar. Ya. Jadi minimal punya 100 lembar begitu ya. Nah itu saham. Nah, kenapa kok perusahaan memerlukan? Kenapa kok perusahaan menerbitkan sahamnya? Ya kan? Artinya ketika perusahaan menerbitkan saham sama dengan perusahaan menjual sebagian kepemilikannya atau modalnya ke masyarakat. Gitu. Jadi dalam menjalankan bisnisnya, ya, perusahaan memerlukan pendanaan, itu jelas ya kan. It takes money to make money, itu kalau bahasa Inggrisnya ya. Atau kalau di kita tuh yang namanya bisnis tuh perlu modal, nah begitu ya kan. Ya, jadi money yang pertama itu ya modal itu ya kan. Nah, money yang kedua itu baru profit ya kan. It takes money to make money. Perlu modal untuk menciptakan keuntungan. Jadi seperti itu. Nah, perusahaan memerlukan pendanaan. Nah, sumber pendanaan perusahaan itu bisa dari dua sumber. Yang pertama adalah dari modal pemilik sendiri atau modal investor begitu, ya kan. Yang kedua dari hutang, gitu. Begitu. Mengapa ketika dilaporkan di neraca atau laporan posisi keuangan, ya kan, itu kan di sebelah kredit, ya kan, itu kan isinya adalah liability dan equity, ya kan, hutang dan ekuitas atau modal. Ya, itulah sumber pendanaan perusahaan. Nah, dari liability dan equity itu kemudian dibelikan berbagai macam aset, ya kan, nah, itu dilaporkan di sebelah kirinya, ya kan. Nanti kalau asetnya sudah ada, tinggal dioperasikan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, itu nanti laporannya di laporan laba rugi, akan seperti itu ya. Jadi sumber pendanaan perusahaan itu berasal dari modal sendiri atau dari utang. Nah, saham itu adalah ya ekuitas ya kan, atau modal dari pemilik begitu ya kan. Nah,
saham adalah modal perusahaan yang dijual ke pihak lain demi memperoleh dana segar, ya. Ya, jadi perusahaan menerbitkan saham itu demi memperoleh dana segar dari masyarakat, dari seperti itu. Untuk lebih mudahnya kita lihat ilustrasi berikut ini, ya. Nah, ini ya. Nah, misalnya seperti ini, ya. Ada perusahaan, ya, PT Mapan Utama, ya, saat ini sedang membutuhkan dana segar untuk mendirikan pabrik baru di luar Jawa. Lalu ada dua alternatif sumber pendanaan untuk hal ini. Jadi untuk mendirikan pabrik otomatis perlu dana segar, ya kan. Bisa dari hutang, bisa dari investor. Ya. Kalau dari hutang ya tinggal ngajukan kredit ke bank begitu. Ya. Kalau dari investor, nah ini ya kan, ininya mengharapkan ada investor yang menyuntikkan dananya ke perusahaan. Gitu. Nah, dari investor ada dua alternatif lagi, ya kan. Bisa mengundang investor baru, ya, untuk menyuntikkan modalnya. Ya, jadi mengundang orang lain, gitu ya, baru, investor baru, ya, untuk menyuntikkan modal, sehingga nanti dia menjadi salah satu pemilik begitu di perusahaan yang baru. Jadi begitu. Atau menjual ekuitas yang sudah ada. Jadi menjual modal atau ekuitas dari investor yang existing, yang lama gitu ya, ke publik, ya, ke masyarakat. Nah, ini juga bisa menghasilkan dana segar ini. Ya. Jadi kalau pilihan yang pertama ya tinggal ngundang siapa, mungkin orang berduit ya kan yang mau invest begitu ya kan. Mungkin kesulitan ya kan. Nah, kalau kesulitan mungkin ya tinggal ekuitas yang ada aja dijual sebagian kan begitu ya kan. Misalnya ekuitas yang sekarang ada berapa misalnya 3 triliun gitu ya kan, yang 1 triliun dilepas ke masyarakat, dijual ya, jadikan saham. Jadi seperti itu. Nah, saham yang dijual di pasar modal itu adalah yang kedua itu ya kan. Jadi perusahaan melepas sebagian ekuitasnya ya kan ke masyarakat begitu. Nah, jadi misalkan perusahaan memutuskan untuk menjual sebagian modalnya pada investor yang berminat. Nah, misalnya saat ini total ekuitas atau total modal di perusahaan sebesar 2 triliun. Ya kan? Nah, untuk mendirikan pabrik baru tadi di luar Jawa, itu diperkirakan perlu dana segar 500 miliar, katakanlah begitu. Ya sudah, ya pihak perusahaan sepakat untuk menjual sebagian ekuitasnya, yaitu 500 miliar ke pihak luar. Tapi kalau ekuitas sebesar 500 miliar itu dijual secara gelondongan, gitu ya, secara utuh, ya, kan susah sekali cari pembeli, ya kan? Ya. Silakan beli siapa nih? Ya, kan? Nanti Anda kalau beli ini berarti sudah jadi bagian pemilik di perusahaan kami ya, 500 miliar. Begitu. Asal setor uang 500 miliar begitu, ya kan? Kan susah sekali cari orang yang punya uang sebanyak itu, ya kan? Katakanlah ada yang punya juga belum tentu mau. Ya, kalau semuanya mau ditaruh di perusahaan itu. Maka ada alternatif kedua, yaitu adalah perusahaan memecah-mecah itu. Ekuitas yang senilai 500 miliar tadi itu ya dipecah-pecah ya kan menjadi 500 juta bagian ya kan. Sehingga bergeser ya. Sehingga perbagiannya jadi berapa ya? 500 miliar bagi 500 juta sama dengan 1.000 ya kan, 1.000 rupiah. Nah, perbagian inilah yang disebut sebagai saham. Ya kan? Sehingga terjualah per lembar saham itu dijual 1.000 rupiah ditawarkan. Nah, ketika dijual 1.000 rupiah per lembar sahamnya kan jadi banyak orang yang mampu beli kan begitu ya kan. Daripada dijual gelondongan gitu ya kan. Ibaratnya ini ekuitas yang dijual sasetan lah begitu ya kan. Nah, biasanya kalau contohnya mahasiswa gitu ya kan ingin Milo begitu ya. Kalau harus beli Milo yang 1 kilo yang harganya 90.000 itu ya
Mungkin mahasiswa nggak mampu ya kan. Tapi ketika dijual sasetan ya per sasetnya 2.000 ya, baru mampu ya mahasiswa kan begitu ya kan. Kita bicara mahasiswa sebagai contoh. Nah kurang lebih sama seperti itu ya kan. Setelah dipecah-pecah jadi Rp1.000 gitu ya kan. Mendadak jadi banyak orang yang mampu beli. Nah itulah saham. Jadi saham yang dijual di pasar modal itu kan sebetulnya adalah bentuk sasetan gitu ya kan, bentuk sasetan dari ekuitas yang dilepas oleh perusahaan. Nah, yang dilepas mungkin nilainya bisa triliunan gitu ya, atau ratusan miliar, tapi kan dipecah-pecah jadinya ada yang harganya 500 per lembar, ada yang 1.000, ada yang 200 begitu ya, Rp200 gitu ya. Ada yang begitu. Jadi semua orang jadi mampu beli. Baik ya, Bapak Bu ya, lanjut ya. Nah, ini judulnya agak tertutup ya. Jadi, mengapa perlu investasi ya di pasar modal Indonesia ya, atau di pasar modal manapun lah begitu ya. Ya, nggak hanya Indonesia sebetulnya. Ya, mengapa kok perlu investasi? Ya. Karena uang yang kita miliki itu dimakan oleh inflasi, tergerus inflasi ya dari tahun ke tahun. Nah, ini ada datanya. Apa itu inflasi? Saya kira semua sudah tahu ya kan. Inflasi itu kan kenaikan harga-harga atau berkurangnya daya beli uang yang kita miliki kan begitu ya kan. Ya, secara nominal nggak berubah ya. Tapi secara nilai intrinsik atau daya belinya itu menurun ya. Kalau inflasi ya kan. Nah, dan inflasi itu terjadi setiap tahun. Nah, datanya seperti ini, data 10 tahun terakhir atau 11 tahun terakhir ya, 2009 sampai 2020 begitu. Ya. Itu di Indonesia ya. Jadi begitu. Inflasi ada 2,7%, ada yang 6% dan seterusnya ya. Ya intinya apa? Ya nilai uang kita ya tergerus sebesar itu, turun daya belinya begitu. Ya. Sehingga kalau misalnya uang kita biarkan nggak kita gunakan ya kan dalam waktu lama lalu kita gunakan itu jadi ya itu tadi turun daya belinya kayak tadi misalnya kita memutuskan untuk menabung gitu ya, kita nabung 10.000 ya kan 5 tahun lalu kita taruh di lemari lah begitu ya. Nah kita ambil sekarang 10.000 ya kita gunakan untuk beli. Sudah beda dengan 5 tahun lalu. Kalau 5 tahun lalu uang 10.000 itu kalau kita belikan soto gitu ya itu dapat 2 mangkuk soto. Gitu. Kalau sekarang kita belikan soto cuma dapat 1 mangkuk kan begitu. Karena apa ya? Karena inflasi. Daya belinya sedikit menurun. Nah jadi itu gambarannya itu. Sehingga inflasi itu harus dilawan begitu, ya kan? Harus dilawan inflasi. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara investasi, ya kan? Karena investasi itu sendiri kan tujuannya kan untuk mengembangbiakkan uang yang kita miliki, ya kan? Jadi inflasi itu perlu dilawan dengan cara investasi. Kalau dilawan dengan cara menabung, masih kalah, nggak bisa menang, ya. Karena kalau menabung itu kan jumlah uang kan tetap begitu, ya. Nah, jadi begitu. Nah, lalu investasi apa yang paling efektif gitu ya untuk melawan inflasi? Ya sekali lagi kita ini fokusnya kan di investasi sektor keuangan tadi kan ya. Kita nggak bicara investasi sektor real yang jumlahnya banyak sekali itu ya kan, bisa bertani, berkebun, ya, berdagang, beternak gitu ya. Nah kita khusus di sektor keuangan. Ya kan. Kalau menabung ya, kalau menabung di rumah itu nggak berkembang biak ya. Kalau tabung di bank itu ya masih ada lah kita dapat bagian bunga, tapi nggak banyak begitu ya. 2,53% ini data dari BEI. Ya.
atau di tabungan berjangka atau deposito. Nah, itu per tahunnya kita cuma dapat bunga dari bank 7,36%. Rata-rata segitu, ya kan? Ya. Begitu. Atau dibelikan emas. Ya kan? Itu ya sama saja. Itu pertumbuhan emas itu ya per tahunnya tuh lambat juga sebenarnya, cuma 7,3%. Atau obligasi, ya kan? Jadi obligasi itu kan sama dengan membeli surat utang, ya kan? Kita dapat return yang namanya bunga, ya. Nah, itu juga cuma 8,96% bunganya, ya. Yang kita ini bicara bunga terlepas halal atau haram, ya kan? Apalagi bagi yang sudah mengharamkan pasti tidak akan melirik obligasi, tidak akan melirik deposito, kan begitu ya. Kalau di saham lain ternyata tertinggi kalau investasi saham itu. Ya, uang kita tuh bisa tumbuh 13,13% per tahun ya rata-rata ya. Itu data tahun ya sudah agak lama sih 2017, tapi saya kira sampai sekarang juga nggak banyak berubah lah ya. Jadi begitu. Jadi ternyata investasi di pasar modal loh yang paling menjanjikan ya. Untuk memberi return atau keuntungan yang paling tinggi dibanding instrumen investasi yang lain. Sehingga kalau inflasinya per tahun 7%, 8%, begitu ya kan. Nah, tapi kita bisa mendapatkan return 13% dari pasar modal. Nah, berarti kita kan sudah bisa melawan inflasi kalau begini kan. Kita sudah bisa mengalahkan inflasi. Kalau investasi yang lain ya itu ya kurang lebih ya kalau istilah bahasa Jawanya itu pakpok saja gitu ya. Ya. Artinya investasinya sekitar 7%, ya return-nya juga sekitar 7% ya berarti ya. Ya impas. Ya. Adapun kalau 2 tahun terakhir ini investasi kita rendah ya sekitar 2%, 3% ya. Itu lebih karena penurunan daya beli masyarakat gitu ya. Karena pandemi gitu ya kan. Banyak yang kena PHK, usahanya tutup begitu ya, sehingga daya beli menurun. Nah, itu sehingga menyebabkan inflasi juga rendah begitu ya kan. Inflasi rendah karena daya beli rendah gitu. Ya. Tapi kalau dalam kondisi normal ya kan inflasi itu ya sekitar antara 7%, ya 6%, 7%, atau 8% begitu. Nah, itu kan harus dilawan. Baik. Nah, yang berikutnya lah ini ada data lagi ya, Bapak Ibu ya. Tingkat profitabilitas ya atau return bursa-bursa saham dunia. Itu data Desember 2018 gitu ya. Nah, ternyata di situ ya kan antara tahun 2008 sampai 2018 itu pertumbuhan IHSG itu adalah indeks komposit indeks ya untuk pasar modal Indonesia, namanya IHSG ya, indeks harga saham gabungan ya. Itu paling tinggi ya, di antara pasar modal lain di dunia ya. Nah, itu. Jadi IHSG tumbuh sebesar 357%, artinya ya 3 kali lipat lah begitu ya kan pertumbuhannya. Jadi kalau tahun 2008 tuh IHSG sekitar berapa misalnya 1.700-an, nah tahun 2008 itu sudah 5.000-an begitu ya IHSG. Ya kan? Nah, pertumbuhan IHSG itu menunjukkan ya pertumbuhan return ya. Return rata-rata return pasar ya kan. Paling tinggi sedunia. Artinya apa ya? Pasar modal Indonesia itu paling menjanjikan keuntungan. Pasar modal di Indonesia itu.
Cuman sayangnya yang kebanyakan memanfaatkan tuh investor asing begitu. Ya, yang WNI sendiri itu banyak yang pengetahuannya masih rendah ya, terhadap pasar modal. Nanti kita lihat datanya begitu. Ya, padahal ini paling menjanjikan keuntungan sedunia. Oh ini. Nah, misalnya ini ilustrasi ya kan, beli Honda Tiger atau sahamnya, saham Astra. Ya. Misalnya begini ya, harga Honda Tiger ya kan, tahun 93 itu 8 juta. Nah, misalnya pada waktu itu kita punya uang 8 juta, itu bisa kita belikan Honda Tiger yang Grace ya, baru. Atau mau kita belikan sahamnya. Ya kan? Saham Astra pada waktu itu dapat 1 lot ya kan. Jadi pada waktu itu 1 lot itu 500 lembar ya kan. Kalau sekarang 1 lot itu 100 lembar, ya, diturunkan menjadi 100 lembar. Tinggal pilih yang mana. Ya. Misalnya kalau waktu tahun 93 gitu ya kan. Ya saya kira HP itu ya semua sudah ada ya tahun itu. Sudah kuliah mungkin ya. Nah, punya uang 8 juta mau dibelikan produknya yaitu Honda Tiger atau untuk beli saham dari perusahaan yang menghasilkan Honda Tiger itu yaitu Astra Motor ya. Kalau belikan Honda Tiger dapat 1, kalau belikan sahamnya dapat 500 lembar ya kan. Pada waktu itu harganya 16.000 per lembar saham. Ya kan. Jadi begitu. Nah, katakanlah ada 2 orang, satunya beli motornya, satunya beli sahamnya. Lalu dibiarkan yang punya saham ya dibiarkan aja, yang punya motor sampai sekarang juga masih ada. Ya. Nah, kira-kira lebih menguntungkan mana? Katakanlah Honda Tiger-nya masih ada sekarang, itu kira-kira kalau dijual laku berapa? Apakah tetap 8 juta? Ya mungkin ya kan tetap 8 juta ya, tapi 8 juta sekarang juga beda dengan 8 juta tahun 93 ya kan. Tapi ketika dibelikan sahamnya, ternyata sekarang, bukan sekarang ini 3 tahun lalu ya datanya, itu bisa digunakan untuk beli ya sama-sama Honda, tapi ini mobil ya. Ini kan HRV ya kan, yang harganya 390 juta. Mula dibeli saham seharga 8 juta tahun 93. Nah, kalau udah seperti itu ya mungkin yang beli motornya nyesel itu. Kalau sekarang masih berbentuk motor dijual juga laku berapa itu. Kalau kita dibelikan untuk saham, nah, selama hampir 30 tahun itu sudah berkembang biak sedemikian rupa bisa untuk beli Honda HR-V baru gitu. Nah, itulah keuntungannya, kelebihannya kalau belikan saham berkembang. Ya memang harga saham sekarang Astra itu 7.000 ya. Tapi ingat 7.000 itu karena sudah sahamnya di stock split, artinya sudah dipecah-pecah dulu, malah sempat per lembarnya itu sampai harga 70.000 itu. Tapi kemudian dipecah jadi 10 stock split, sekarang jadi 7.000. Ya, pokok intinya jadi berlipat ganda lah pokoknya ya, kalau atau beli sahamnya. Oke, yang berikutnya adalah ini contoh pertumbuhan saham Unilever ya. Saya kira kita semua adalah pemakai produk Unilever ya. Ya kalau kita mandi, kita keramas, kita nyuci piring gitu ya, nyuci baju ya, itu pasti nggak lepas dari produk Unilever gitu, sabun, sampo ya kan. Dan berbagai macam makanan ya, ada es krim, sariwangi, apalagi kecap gitu ya kan. Itu 82 IPO atau saham perdana yang dijual di pasar modal ya kan. Pada waktu IPO itu ya kan, pelepasan saham perdana itu ditawarkan 3.175 ya, per lembar sahamnya ya kan. Nah, tahun 2018 harga sahamnya sudah 47.000. Sudah naik berapa kali itu.
lumayan lah, 30 10 kali, 15 kalian begitu ya, naik 15 kali ya, selama 25 ya 26 tahun begitu ya, selama 26 tahun ya, naik 15 kali. Artinya kalau dibiarkan ya kan kayak tadi misalnya 8 juta gitu ya kan, sudah jadi berapa uangnya itu, dibiarkan aja 100 juta lebih begitu, udah lumayan begitu. Nah jadi itu ya keuntungan bisnis di saham. Nah ini contoh data yang lain lagi ya kan, ini perbandingan ya kan, kapitalisasi pasar Indonesia ya kan di ASEAN ya itu paling tinggi. Jadi pasar modal Indonesia itu paling besar sebetulnya di ASEAN ya, karena negara besar juga begitu. Ya, cuman untuk perusahaan yang terdaftar itu masih kalah Indonesia itu ya. Paling banyak Malaysia, yang kedua Singapura ya, yang perusahaan yang go public. Dan apalagi kalau dilihat dari investornya ya kan, investor lokalnya di sini ya kan. Ternyata Indonesia itu paling sedikit ya kan, secara persentase loh ya. Kalau secara jumlah mungkin masih lebih banyak dari Filipina ya kan. Kita ada tahun 2018 ya kan, 880.000 penduduk Indonesia yang jadi investor di pasar modal. Dari segi persentase itu paling sedikit. 3 tahun lalu belum 1 juta ya kan. Kalau sekarang katakanlah mungkin sudah jadi 2 juta ya, atau 2,5 juta lah begitu ya orang Indonesia ya yang jadi investor di pasar modal. Terasa sedikit ya kan, cuma 1% dari total jumlah penduduk, masih kalah dengan Malaysia. Ya, sudah 2,5 juta orang jadi investor di pasar modal ya, penduduk Malaysia itu. Itu menunjukkan ya tingkat literasi ya kan, tingkat kemelekan pengetahuan seorang terhadap saham di Indonesia itu masih rendah, cukup rendah. Nah, ini perbandingannya dengan investor asing ya. Domestik dengan asing. Ya, kita juga masih kalah dengan asing. Artinya apa? Yang memanfaatkan pasar modal Indonesia itu sebagian besar adalah makhluk asing, ya, orang asing maksudnya ya, WNA begitu. Ya. Nah, itulah kenapa WNI itu didorong ya kan, oleh BI ya kan, selama beberapa tahun terakhir ini untuk jadi investor di pasar modal supaya bisa ikut menikmati return gitu loh ya, jangan sampai return itu yang menikmati orang lain, orang asing. Padahal terbuka untuk siapa saja, jarang yang memanfaatkan, jadi begitu. Nah, jadi itu ya. Nah, ini data yang lagi ya, tingkat literasi investasi masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia itu paling melek itu paling melek pengetahuannya terhadap bank ya, semua orang tahu bank lah begitu ya kan. Ya. Tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap bank itu ya paling tinggi ya kan, bank itu ya kan. Dan paling rendah adalah pasar modal. Artinya paling banyak yang nggak tahu ya kan tentang pasar modal. Ada asuransi masih banyak yang tahu. Atau pembiayaan yang lain, financing itu juga banyak yang tahu juga ya. Minimal kalau orang itu beli motor secara kredit ya, itu kan pasti kan melibatkan financing, leasing gitu ya. Tahu dari situ kan kebanyakan beli motor tuh kredit orang kita itu ya kan. Saya aja beli juga kredit sama saja. Karena kalau foto punya uang sayang kalau dibayarkan semua. Oh ini apa? Pawn shop ini adalah pegadaian ya kan. Itu juga masih besar tingkat pengetahuannya. Pensiun juga besar, tapi begitu bicara pasar modal, nah itu yang paling sedikit pengetahuannya masyarakat Indonesia. Nah, makanya aktivitas seperti ini itu ya bagus sekali ya kan untuk menambah tingkat pengetahuan
kita terhadap pasar modal Indonesia. Dan setelah tahu, ya harapannya mau jadi investor di pasar modal. Karena sayang kalau tidak memanfaatkan return yang tinggi. Oke, jadi itu tadi ya Bapak Ibu yang terkait dengan saham. Langsung ke teknik analisis ya sudah nggak apa ya. Jadi itu ya. Jadi intinya bahwa saham itu adalah instrumen investasi yang ya sangat layak untuk ikut dimanfaatkan. Jadi kalau Bapak Ibu itu punya kelebihan uang, gitu kan, apa salahnya kalau diinvestasikan di pasar modal? Dan begitu. Ya. Di luar kalau misalnya berminat untuk yang lain ya terserah, itu pilihan juga ya. Kalau minat di pasar modal itu kan juga bagus sekali karena menawarkan return yang sangat tinggi. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya tentunya buka rekening ya kan di perusahaan sekuritas gitu ya. Jadi ada namanya perusahaan sekuritas itu perusahaan yang ya intinya tuh salah satu aktivitasnya adalah melayani itu pembukaan rekening baru bagi investor baru begitu. Ada Mandiri Sekuritas, ada Dana Reksa ya kan. Ya ibaratnya sama dengan kayak buka itulah rekening di bank begitu ya. Kayak di bank buka rekening ya itu kan rekeningnya kan diisi ya kan. Store uang ke situ ya kan. Misalnya kayak kalau kayak buka rekening di BCA itu kan minimal setoran awal itu berapa? 500.000 ya kan. Setoran awal 500.000 begitu ya. Nah, nanti ya setelah itu digunakan untuk menabung ya. Nah, di pasar modal itu sama, harus buka rekening ya kan. Jadi kalau mau jadi investor di pasar modal itu harus buka rekening di perusahaan sekuritas gitu ya. Nah, setoran awalnya berapa? Yaitu masing-masing perusahaan sekuritas tuh nggak sama ya kan. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta begitu ya. Mungkin ada juga yang 3 juta begitu ya kan. Jadi begitu ya, memang kedengarannya mungkin harus besar ya setoran awal ya. Ya, meskipun itu tetap menjadi uang si investor, tapi kalau sejak awal harus nyetor segitu, mungkin sebagian orang juga merasa berat itu. Nah, kalau mau nggak berat, nah itu bisa buka di lab kita, ya kan? Jadi kebetulan saya ketua lab investasi dan pasar modal itu bekerja sama dengan perusahaan sekuritas yaitu FAC ya kan, FAC Sekuritas ya kan. Nah itu Bapak Ibu kalau berminat bisa buka di situ ya kan. Insya Allah nanti bisa saya sampaikan mungkin lebih ringan ya. Ya selama ini hanya ditujukan kepada mahasiswa ya kan, karena niatnya edukasi ya. Jadi mereka hanya mewajibkan setoran awal tuh minimal 100.000 ya karena kelas mahasiswa begitu ya kan. Nah untuk tapi kalau nanti Bapak Ibu juga berminat itu mungkin nanti bisa saya negokan mungkin 500.000 setoran awal untuk guru-guru gitu ya. Lumayan itu ya kan. Jadi nanti ditambahi kalau mau invest lebih banyak lagi ya silahkan. Paling enggak syarat untuk buka rekeningnya lebih murah dibanding kalau buka rekening sendiri di luar begitu ya kan. Kalau lewat kampus bisa lebih murah. Mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan kalau memang berminat begitu. Oke, ya jadi itu ya. Kemudian sekarang kita sampai ke bagaimana menganalisis ya, saham. Ya, jadi Bapak Ibu ya, namanya orang investasi atau berbisnis begitu ya. Itu kan harus selalu melakukan analisis begitu ya. Ya. Bisnis apapun lah begitu ya, tidak hanya bisnis tentang saham ya kan. Bisnis apapun ya pasti akan melakukan analisis ya, betapapun sederhananya analisis itu ya, sesuai dengan tentunya tingkat pengetahuan dan tingkat pendidikan si pebisnis itu ya kan. Katakanlah ambil contoh paling sederhana begitu ya, penjual cilok. Nah
begitu, ya kan? Penjual cilok yang pakai sepeda, begitu ya. Nah, ketika dia mau menjalankan bisnisnya, ya kan, ya ini jualan ciloknya, pasti kan dia melakukan analisis, ya kan, betapapun sederhananya sesuai dengan ya pengetahuannya lah ya. Paling enggak dia akan menganalisis apa, coba apa. Ya, ini tadi saya diminta interaktif ya, coba. Ya, sekarang coba saya coba interaktif ya, coba. Ini ada saya tampak di sini Bu Supiah. Nah, mana Bu Supiah? Halo Bu Supiah. Apakah Bu Supiah menyimak? Oh, ini ada yang raise hand ini ya, Bu Eri ya, Eri Hidayanti ya. SMKN 6 Jember. SMKN 6 Jember, Bapak. Okay. Oh, itu di mana itu? SMKN 6 Jember itu? Di Jember, Pak. Nah, ya, Jember mana? Di Tanggul. Oh, Tanggul. Kalau Tanggul itu masih di luar Jember itu. Perbatasan, Pak, Lumajang, Ya. Jember. Iya, bercanda. Saya juga dari Jember kok. Ya sudah. Oke, dari Tanggul, perbatasan Lumajang, Jember ya. Baik, tadi saya tanya, kira-kira analisis apa yang dilakukan oleh penjual cilok itu, Bu, ketika mau menjalankan bisnisnya? Misalnya suatu pagi mau berangkat, kira-kira dia melakukan analisis apa dia? Bisa analisis fundament, juga bisa analisis teknikalnya, Pak. Tapi lebih kepada fundamennya, lebih ke makro atau ke lingkungan. Ya misalnya apa? Wah, ini fundamental penjual cilok. Kira-kira apa? Yang langsung praktis lah begitu. Kira-kira dia menganalisis apa dia? Si penjual cilok ini dengan dagangan ciloknya itu. Pangsa pasarnya, Pak, konsumennya. Konsumennya, ya, oke, ya kan. Pasti dia akan melihat ini kira-kira konsumennya siapa, kan begitu, ya kan? Ya bagus. Itu kan bentuk analisis sederhana dari seorang penjual cilok, ya kan. Nanti kira-kira yang akan beli cilok saya itu siapa, kan begitu. Oke. Ya. Oke, yang berikutnya Pak Bagus Permadi, ya Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Biasanya kalau kita ingin melakukan analisis ya, mungkin yang bisa kita pakai adalah analisis SWOT, Pak. SWOT. Jadi di situ bisa kita inventarisasi bagaimana strength-nya, kemudian peluangnya, hambatan dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan analisis SWOT. Oke, terima kasih, Pak. Kembali ke contoh tadi, penjual cilok, kira-kira analisis apa yang dia lakukan, Bapak? Kira Pak ya, aku engko dodol neng ndi yo, gitu Pak. Siapa ini, Bu? Bu Sikmatul Baria. Sikmatul Baria. Nah, itu aja ya kan, langsung ya kan. Kira-kira nanti laku di mana kan begitu ya kan. Itu kan juga merupakan analisis tuh ya kan, meskipun sederhana ya kan. Dari seorang penjual cilok ya kan. Lalu dia punya bayangan, oh ini kayaknya kalau dijual di depan SC laris ini. Karena dia sudah memikirkan konsumennya siapa, kan begitu tadi Bu siapa tadi Bu Ismatul yang dari Jember ya. Bu Eri. Bu Eri ya kan. Nah, setelah dia konsumennya siapa lalu, nah kalau begitu nih kira-kira lakunya dijual di mana cilok saya ini kan begitu. Oh di SD atau di mungkin nanti ya, atau mungkin dijual berapaan gitu Pak ya. Itu juga setelah memikirkan konsumennya. Dijual harga berapaan gitu. Ya betul, itu juga analisis itu ya kan. Setelah tahu konsumennya anak SD, anak SMP ya kan. Ya tentunya kan dijual sesuai dengan uang saku mereka. Iya. Itu kan juga analisis. Kan uang saku iya. Iya. Nah, itu contoh sederhana Bu ya. Bagaimana analisis itu selalu dilakukan dalam praktek bisnis. Ya. Kenapa kok perlu analisis? Ya karena yang namanya bisnis itu kan selalu melibatkan uang dalam jumlah yang besar ya kan. Ya. Ukurannya ya selalu melibatkan uang dalam jumlah yang melebihi untuk
kebutuhan sehari-hari kan begitu, ya kan? Karena cek kelengan HP loh. HP Iya. enggak langsung. Jadi misalnya kalau pengeluaran sehari-hari katakanlah berapa 100.000 gitu ya kan. Nah, paling enggak modal untuk bisnis itu bisa 10 kalinya itu. Paling enggak 1 juta untuk bisnis. Kayak kilo tadi untuk motornya aja berapa. Belum untuk yang lain-lain. Ya, artinya apa? Yang namanya bisnis itu kan pasti melibatkan modal yang cukup besar ya kan? Dibanding yang untuk keperluan sehari-hari. Dan begitu. Nah, dari modal yang cukup besar diharapkan menghasilkan keuntungan. Kan begitu. Nah, di pasar modal itu juga demikian, sama saja ya kan. Tentunya perlu modal yang lumayan lah begitu, ya kan? Ya. Katakanlah kalau syarat buka awal rekening di sekuritas itu 500.000 ya kan. Nah, tentunya untuk menjalankan bisnis di pasar modal ya. Kalau cuma modalnya 500.000 ya cuma dapat berapa saham yang dibeli ya kan. Paling enggak yang mungkin bisa 5 juta ya kan atau 10 juta ya. Kalau katakanlah punya uang 5 juta ya itu sudah cukup lah untuk latihan itu ya kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau analisis di investasi saham atau bisnis saham ya kita sebutkan bisnis saja ya. Karena pada dasarnya investasi itu ya bisnis itu begitu ya. Itu ada 2 analisis utama ya kan, fundamental dan technical ya kan. Nah, selain itu juga analisis yang lain-lain nanti mungkin kita perlu singgung sedikit ya kan. Jadi seperti itu. Nah, kalau fundamental ya kan itu adalah analis saham ya, secara kuantitatif ya kan. Dengan menganalisis kondisi fundamental keuangan perusahaan. Jadi yang dianalisis adalah keuangan perusahaan yang merupakan emiten atau penerbit saham itu sendiri. Nah, tahunya dari mana ya? Ya laporan keuangan. Nah, itulah mengapa tiap perusahaan yang go public itu pasti diwajibkan menerbitkan laporan keuangan ya oleh BEI. Diterbitkan di mana ya? Di website perusahaan kan pasti punya website itu ya kan namanya perusahaan kan. Kalau nggak punya ya pasti diwajibkan punya oleh BEI begitu ya kan. Pokoknya kalau sudah go public ya harus terbuka kepada masyarakat ya kan. Salah satunya dengan ya punya website dan melaporkan mengupload laporan keuangannya yang sudah diaudit. Nah, disitulah ya kan investor tuh bisa mendownload secara gratis kemudian menganalisis ya. Nah, itu namanya analisis fundamental ya. Nah, apanya yang dianalisis? Macam-macam yang dianalisis itu ya. Nah, itu yang istilahnya adalah rasio keuangan. Jadi dari laporan keuangan itu bisa diperoleh berbagai macam rasio-rasio keuangan yang menunjukkan indikator tentang ya intinya tingkat kesehatan keuangan perusahaan lah. Macam-macam tuh ada price to book value, ada debt to equity ratio, ada price to earning ratio, ada earning per share dan lain-lain begitu ya. Ini untuk menjelaskan ya perlu pertemuan lagi kalau ini paling enggak itu adalah alat atau ya indikator-indikator yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan. Jadi seperti itu. Itu kalau secara kuantitatif ya. Artinya investor menilai ya kan. Oh, keuangan perusahaan ini sehat ya kan. Oh, kurang sehat ini. Misalnya kalau DER-nya tinggi ya, debt to equity ratio-nya tinggi lebih dari 1 ya kan. Pokok makin tinggi lah, makin tinggi DER itu makin nggak sehat. Karena apa? Debt to equity ratio itu kan perbandingan antara hutang dengan ekuitas. Hutang dibagi ekuitas. Kalau hasilnya makin tinggi itu menunjukkan hutangnya makin tinggi dibanding ekuitas yang ada. Kalau DER-nya 5 itu artinya apa? Ya hutangnya 5 kali ekuitasnya kan begitu, ya kan. Contoh saja, ya, kalau begitu
Makin tinggi DER makin nggak sehat perusahaan, karena makin banyak utang. Orang makin banyak utang kan makin kewajibannya kan makin besar untuk mengembalikan. Itu contoh salah satu contoh saja, itu masih banyak indikator yang lain. Nah, kemudian secara kualitatif begitu ya. Secara kualitatif ya. Analisis fundamental itu adalah yang analisis fundamental yang dilakukan secara kualitatif adalah apa? Menganalisis kondisi fundamental non keuangan perusahaan. Kalau tadi kan keuangan, kalau ini non keuangan. Nah, kalau yang non keuangan itu yang dianalisis apa biasanya? Tim manajemennya itu dianalisis dengan cara bagaimana ya? Ya melihat website ya kan, buka laporan tahunan atau annual report. Nah, dilihat di situ ini direkturnya siapa ya kan, bagaimana reputasinya ya kan, ya manajernya siapa saja, itu kan ada semua di laporan tahunan. Oh, kalau direkturnya dikenal, oh selama ini orang ini reputasinya bagus ini, ya, berarti itu meyakinkan kalau begitu. Atau malah jelek ya bisa saja. Ya kan? Ya intinya bahwa secara kualitatif juga perlu dianalisis ya kan. Ya, dari segi tim manajemennya gitu ya. Tata kelolanya juga demikian ya. Corporate governance-nya itu juga perlu dianalisis. Gitu ya. Di mana tahunya? Dia di laporan tahunan kan disampaikan semua itu. Bagaimana perusahaan itu memperlakukan investor bagaimana ya kan. Memperlakukan karyawannya itu bagaimana, nah itu kan ya paling enggak tercermin lah dari laporan tahunan itu. Atau kalau enggak ya tanya-tanya ke siapa begitu yang dianggap tahu ya kan, bagaimana sih perusahaan itu dalam menjalankan bisnisnya ya kan. Oh perusahaan itu dikenal misalnya ya kan, kalau tiap hari raya itu pelit ngasih THR misalnya ya kan, contohnya ya kan, ya, karyawannya banyak ngeluh gitu ya kan, nah, itu cermin tuh tata kelolanya nggak bagus tuh, ya kan, karyawannya sendiri THR aja nggak dikasih begitu ya kan, misalnya ya kan, bagaimana tingkat keselamatan kerjanya dilaksanakan oleh perusahaan begitu ya kan, lalu SDM-nya juga ya kan, itu juga perlu dianalisis. Sumber daya manusia perusahaan itu bagaimana orang-orangnya. Ya. Nah, terus secara kualitatif itu. Nah, itu kemudian disimpulkan ya perusahaan ini bagus apa enggak sih. Jadi analisis fundamental baik kuantitatif maupun kualitatif itu cocok dilakukan ya untuk investor yang berniat investasi jangka panjang. Jadi investasi jangka panjang itu adalah investasi yang lebih dari setahun ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya invest di pasar modal ya kan 10 juta misalnya begitu ya. Setelah itu ya sudah ya kan dibiarkan aja ya kan sampai bertahun-tahun ya kan. Udah pokoknya nanti ngambilnya kapan-kapan lah kalau perlu begitu ya. Nah, itu namanya investor jangka panjang itu ya. Nah, itu cocok kalau menggunakan analisis fundamental begitu ya. Banyak juga yang seperti itu ya. Tapi kalau sifatnya investor jangka pendek ya kan, jangka pendek itu maksudnya beli saham hari ini 5 juta begitu ya kan, lalu besok harganya naik 2% ya kan, dijual ya, itu jangka pendek namanya ya. Atau enggak besok mungkin 3 hari lagi ya kan, hari ini beli 1.000 ya, 3 hari lagi sudah naik 1.100, sudah naik 10%, dijual, itu namanya jangka pendek itu ya kan, tidak sampai setahun ya kan, bahkan seminggu pun nggak sampai ya. Atau katakan lebih dari seminggu itu tetap masuk jangka pendek ya. Jadi ukuran jangka panjang atau jangka pendek itu adalah ya setahun ya, atau paling nggak 6 bulan lah begitu ya kan. Nah kalau sifatnya jangka pendek
ya kurang cocok kalau pakai analisis fundamental. Cocoknya apa? Yang teknikal yang nanti kita bahas. Nah ini kita kutip ya kan dari seorang investor fundamentalis sejati, ya kan? Fundamentalis maksudnya nih dia sangat fundamental, jangka panjang betul ini ya, Warren Buffett ini ya, seorang investor di pasar modal ya kan, yang melegenda dan ya jadi itulah suhu dunia gitu ya. Dia pernah jadi orang terkaya nomor 2 di dunia ya, Bill Gates ya. Sekarang pun kayaknya masuk 5 besar dia masuk orang terkaya di dunia ya. Ya penghasilannya dari investasi di pasar modal itu dia. Saya bilang ya, if you are not willing to own a stock for 10 years, do not even think about owning it for 10 minutes. Kalau kamu tidak berniat untuk memiliki saham selama 10 tahun, maka jangan pernah berpikir untuk memilikinya untuk waktu 10 menit begitu. Ya intinya bahwa Warren Buffett ini sangat menekankan kalau punya saham itu ya tidak perlu tergesa-gesa. Intinya begitu kalau fundamentalnya. Ya sama kayak orang nanam pohon tuh loh, ya kan. Masa nanam sekarang terus lusa sudah mengharapkan hasilnya kan nggak mungkin. Ya, nanam pohon ya, paling enggak ya kalau yang jangka pendek gitu, misalnya apa yang kecil-kecil cabai begitu, ya, paling enggak juga bulanan itu ya kan. Kalau mangga itu tahunan itu ya mungkin 4 tahun baru berbuah begitu ya kan. Nah ibaratnya seperti itu ya kan. Untuk seorang investor jangka panjang. Ya, nanti dia mengharapkan hasilnya itu ya 2 tahun, 3 tahunnya kayak nanam pohon itulah. Nanam padi baru bisa mengharapkan hasilnya 3 bulan, ya kan? Kan nggak mungkin 2 minggu mau mengharapkan hasil dari nanam padi, masih kecil, ya kan? Nah, cuman disinilah istimewanya saham itu ya, bisa untuk jangka panjang, bisa untuk jangka pendek, begitu, ya. Mau jangka panjang bisa, mau jangka pendek bisa juga. Misalnya sekarang beli saham 1 juta, ya. Nah, minggu depan sudah berkembang jadi 1.200.000 ya. Sehingga seminggu dapat keuntungan 200. Mau dijual ya bisa saja langsung ya. Lumayan seminggu dapat 200.000 dari modal 1 juta, ya kan? Sudah lumayan kan? Daripada 1 juta seminggu di dompet aja ya nggak berkembang. Jadi kalau taruh di pasar modal, tahu-tahu sudah berkembang biak, ya kan? Kalau harganya naik kan begitu. Kalau turun ya bisa malah menyusut, ya kan? Nah, namanya orang bisnis kan selain mengharapkan keuntungan kan juga harus siap dengan kerugian kan begitu. Ya, kan? Kalau ingin yang pasti untung, ya taruh aja deposito. Ya pasti untung itu, ya kan? Dalam bentuk bunga, kan begitu. Nah, sekarang kita pindah ke analisis teknikal, ya Pak Ibu ya. Kalau teknikal itu analisis dengan mengamati pergerakan harga saham. Nah, dan ini cocoknya untuk investor jangka pendek yang saya katakan. Atau istilahnya adalah trader ya. Jadi kalau untuk jangka pendek itu biasanya tidak disebut sebagai investor, tapi sebagai trader ya kan. Trader atau investor jangka pendek ya boleh aja sama saja ya. Trader ya kan. Jadi menganalisis pergerakan harga saham. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui ya kan, kapan masuk atau beli dan kapan keluar ya, atau jual gitu. Ya. Pada suatu saham. Ya. Jadi ini tidak seperti analisis fundamental yang menganalisis kondisi keuangan perusahaan. Analisis teknikal itu murni menganalisis sahamnya, pergerakan harga sahamnya begitu. Ya. Jadi seorang trader itu jarang sekali buka laporan keuangan ya. Mungkin bagi dia, bagi mereka itu ya, ribet lah begitu. Ya.
ribet yang buang waktu. Mending langsung aja lihat pergerakan harga sahamnya ya. Kenapa bisa diamati? Karena pergerakan harga, ya harga apapun sebetulnya ya kan, harga saham juga. Itu kan seperti gelombang Bapak Ibu ya kan. Ya ingat gelombang ya, naik turun ya kan, naik turun begitu. Nah seperti background yang saya pakai ini kan gelombang ya, turun naik turun kan begitu ya kan. Nah, itu kan backgroundnya kan harga saham sebetulnya. Artinya apa? Kalau suatu saham itu turun harganya, ya sekarang turun, besok turun, lusa turun, ya. Itu pasti ada batasnya itu. Tidak akan turun tanpa batas, nggak mungkin. Ya. Nah, ketika sudah mencapai dasar, tidak bisa turun lagi, ya otomatis ya akan kembali naik begitu. Begitu pula sebaliknya, ketika satu saham itu kondisinya bullish, ya kan, atau lagi naik terus ya kan, kemarin naik, sekarang naik, besok naik, lusa naik, itu nanti ada batasnya itu, nggak akan naik terus sampai ke langit gitu, enggak ya. Kalau sudah sampai puncak ya pasti akan turun. Nah, jadi seperti gelombang gitu. Sehingga dengan demikian bisa dianalisis ya kan, menganalisis kapan ini harganya sudah mencapai dasar nih, kira-kira kapan. Nah, ketika sudah disimpulkan sampai dasar, nah, sudah kalau gitu ini waktunya beli ya kan. Karena kemungkinan untuk turun sudah kecil ya kan, tinggal naiknya. Kalau sudah naik, dapat untung, mumpung belum turun lagi, jual. Nah, kan dapat untung dari situ ya kan. Capital gain kan begitu. Nah, itu analisis fundamental itu seperti itu. Jadi tidak dilihat laporan keuangannya. Ya kalau mau lihat juga nggak apa-apa sih. Ya. Cuman kebanyakan ya dalam tanda kutip itu nggak peduli dengan laporan keuangan perusahaan. Pedulinya hanya pada pergerakan harga saham saja. Ini cocok untuk investor jangka pendek ya kan? Atau trader begitu. Ya. Oh ini langsung ke contoh ini. Ya kan? Nah ini contoh rangkaian harga saham begitu ya kan, dari hari ke hari. Nah ini yang disebut sebagai apa ini, candlestick ini ya, namanya candlestick. Satu candle ini adalah harga untuk satu hari ya kan. Nah dengan demikian ini kan bisa terlihat polanya. Misalnya saham apa nih, BRI Syariah ya kan, harganya naik terus begitu ya kan. Nah, trennya naik meskipun kadang-kadang ada turunnya, tapi trennya naik gitu. Ya kan? Dengan melihat pola-pola seperti ini, seorang trader itu bisa menganalisis kemudian menyimpulkan kapan beli, kapan jual. Nah, itu adalah analisis teknikal namanya. Ya kan? Itu. Contoh lain, nah ini saham apa nih? PP ya, Pembangunan Perumahan, PT PP ya kan. Nah, itu sama saja ya kan. Ini trennya turun kalau ini ya kan. Jadi meskipun kadang ada naiknya, tapi trennya lagi turun. Tapi sampai sini ada tren naik begitu, ya kan. Nah itulah pergerakan harga saham sehari-hari seperti itu. Nah, yang dimanfaatkan oleh trader, ya kan, untuk mengambil profit atau keuntungan. Ya. Naik 3% jual, naik 5% jual, begitu ya kan. Lalu beli lagi yang lain yang masih murah, ya, nanti naik lagi jual. Jadi seperti itu. Analisis yang lain, kalau tadi itu analisis utama yang biasanya diajarkan di bangku kuliah, ya kan. Masih ada analisis yang lain. Jadi sebetulnya banyak analisis. Ya kan. Ada yang namanya analisis aksi korporasi. Aksi korporasi itu maksudnya adalah aksi perusahaan, ya kan. Misalnya perusahaan mau merger dengan perusahaan lain, ya kan. Atau perusahaan mau buka cabang, ya kan. Itu juga perlu dicermati itu. Atau perusahaan mau mengakuisisi perusahaan lain, ya kan. Ya, intinya apa yang dilakukan perusahaan yang bisa berdampak signifikan pada pemegang saham, itu namanya aksi korporasi. Ada analisis industri. Ya.
Industri itu artinya ya per sektor ya kan. Misalnya menganalisis industri sektor energi. Nah, itu kan isinya ada apa? Saham batubara, saham minyak, kan begitu ya kan. Nanti dianalisis sekarang bagaimana ini. Per kelompok sektor industri ya kan. Kayak sekarang ini isunya energi dunia lagi gawat itu. Kayak Singapura itu terancam akan gelap gulita. Cina juga demikian ya kan. India itu juga demikian. Nah, Indonesia bagaimana? Kebetulan Indonesia justru produsen dari sumber-sumber energi itu ya kan. Batu baranya Indonesia banyak begitu ya kan. Lalu minyak ya sebetulnya banyak juga minyak Indonesia. Cuma Indonesia selama ini masih impor aja ya kan. Ya paling enggak batu bara lah ya kan. Karena untuk menggerakkan mesin-mesin pembangkit listrik kayak di Singapura, di Cina itu pakai batu bara. Tapi malah jadi peluang ini ya kan untuk beli saham batu bara ya kan. Karena banyak negara yang sekarang ini lagi membutuhkan batu bara dalam jumlah besar ya kan. Kayak Singapura itu terancam kolaps itu ya kan. Kalau nggak segera dipasok. Atau gas alam ya kan. Itu Indonesia juga produsen besar juga itu. Ya. Itu kan jadi menarik untuk beli saham sektor energi. Itu contoh analisis industri, ya kan? Atau katakanlah menjelang Lebaran. Nah, kira-kira saham dari industri apa nih yang akan bergerak naik ini? Saham dari industri pakan ayam misalnya, karena banyak orang akan kalau Lebaran pasti akan bikin opor, bikin itu ya kan. Nah, pakan ayam kayak apa? Carun Pokpan atau Java itu sahamnya biasanya naik itu kalau menjelang Lebaran atau menjelang puasa pun sudah mulai naik itu. Itu per industri namanya itu saham ini. Analisis industri. Atau yang lebih luas lagi itu adalah analisis ekonomi. Jadi kalau ekonomi itu yang dianalisis adalah inflasi yang begitu ya. Kurs mata uang, tingkat suku bunga, tarif pajak, nah yang gitu-gitulah yang terkait dengan kondisi ekonomi makro ya kan. Atau GDP perusahaan Indonesia berapa sekarang begitu. Itu analisis ekonomi. Dan lain-lain masih banyak Bapak Ibu ya kan. Masih banyak yang hanya bisa dipahami kalau nanti jadi praktek langsung, biasanya akan tahu sendiri, akan banyak sekali. Gitu. Makanya harapannya Bapak Ibu itu jadi investor gitu loh. Kita tidak perlu uang banyak ya. Paling enggak ya 2 juta, 3 juta. Bisa lah kan begitu. Kalau 5 juta makin banyak ya makin bagus sebetulnya. Ya jadi nah sudah selesai ya pas dengan adzan gitu. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Noval atas penyampaian materinya. Alhamdulillah gitu apa namanya sudah berbagai ilmu yang disampaikan oleh Pak Noval untuk berinvestasi gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang tantangannya di Indonesia itu ternyata memang masyarakatnya cenderung konsumtif daripada investasi begitu. Makanya mungkin kalau di pajak ini Bapak Ibu ya, justru malah yang kepemilikan investasinya itu lebih besar. Di sini batasannya lebih dari 25% gitu ya. Itu malah nggak dikenakan pajak atas investasinya. Tapi kalau kepemilikannya ini atau kepemilikan sahamnya ini kurang dari 25% itu justru malah kena pajak gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang tujuan pemerintah itu adalah apa? Mendorong masyarakat ini untuk investasi terus gitu. Jangan konsumtif terus begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Noval yang paling tidak membuka wawasan kita begitu Bapak Ibu untuk memang nantinya Bapak Ibu sekalian bisa mengajarkan atau mengarahkan siswa-siswinya untuk apa ya kira-kira lebih condong ke investasi dan bagaimana menganalisis untuk investasi begitu. Baik,
Untuk berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan, sepertinya tadi ada yang raise hand. Monggo Bu Eri. Terima kasih Bu Puri atas waktunya. Nah, ini saya tertarik sekali Bu Puri terkait dengan apa yang disampaikan Pak Noval. Itu apalagi kemarin tuh sempat saya guru akuntansi produktif di SMK 6 Jember itu punya wacana untuk langsung praktek di ini di pasar modal ini Ibu, karena di kami, di guru-guru kami aja ada beberapa yang sudah mengikuti trading ini, entah itu mengikuti ikut di investasinya BNI atau BRI Ibu. Nah, kami pernah diajak, tapi kami takut. Ketakutan kami karena saya pernah ya Ibu ya melihat bahwa baik teori ataupun praktek itu kalau kita mau investasi itu cenderung pasti kental dengan adanya resiko Ibu di situ. Resiko. Nah, makanya kami tadi sempat mendengar apa yang disampaikan Pak Noval, apalagi Pak Noval adalah ketua lab di pasar modal di UB begitu, maka saya linkkan begitu keinginan saya untuk pertama belajar di lab sehingga saya pada saat mempraktekkan ke anak-anak itu pertama tidak salah, itu pertama. Nah, kedua saya ini sebenarnya ingin ikut Bu, ingin ikut sendiri terkait dengan praktek investasi pasar modal ini. Tadi untuk meminimalisasi risiko bisa patungan dan itu ada di lab UB dan kebetulan saat ini itu masih sifatnya adalah mahasiswa. Nah, begitu yang disampaikan Pak Noval tadi. Nah, ini kami mohon arahan, petunjuk bila mana kami bisakah kami ini masuk ke sana untuk bergabung, entah itu di dalam trading ataupun di dalam pembelajaran secara praktek begitu Ibu untuk anak-anak kami di sekolah terkait dengan langsung praktek di pasar modal ini Ibu, karena ini kan berhubungan dengan risiko sehingga kami harus hati-hati karena uang ini kalau sudah salah di dalam melakukan penginvestasian ini akan hilang Ibu begitu. Makanya kami mohon petunjuknya kalau misalnya boleh nanti ini cara mengikuti atau masuk di lab UB-nya ini bagaimana Ibu? Ini kami mohon petunjuknya. Terima kasih Bu Puri. Itu aja pertanyaan kami. Matur nuwun Bu Eri. Monggo Pak Noval dapat segera merespon. Ya, terima kasih untuk Bu Eri Hidayanti ya, pertanyaannya bagus sekali ya kan. Jadi intinya ingin jadi investor langsung begitu ya kan, supaya bisa merasakan sendiri bagaimana sih kondisi psikologis seorang investor, kondisi psikologisnya. Nah, tadi sudah disampaikan ya kan, takut resiko kan begitu ya kan. Ya itu sesuatu yang wajar itu ya kan. Ya. Memang yang namanya investasi atau bisnis ya, antara return dengan resiko itu selalu berpasangan. Berbanding lurus ya Pak? Ya berbanding lurus, tapi bisa di-manage lah, ya kan. Berbanding lurus itu, iya, ya sesuai dengan apa ada gium selama ini ya bahwa high risk high return ya kan. Jadi berbanding lurus ya kan. Kalau potensi keuntungannya tinggi, ya resikonya biasanya tinggi juga begitu. Ya kan? Tapi kalau tahu ilmunya, nah resiko itu bisa di-manage, ya kan? Bisa di-manage itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Portofolio biasanya ya Pak? Ya, salah satunya portofolio, ya kan? Beli di banyak saham, macam-macam lah begitu nanti. Nah, kalau Bu Eri berminat ya atau siapapun yang berminat ya kan untuk supaya lebih mengedukasi anak didiknya gitu ya supaya lebih tahu saham atau pasar modal ya. Ya kalau dulu memang biasanya ya banyak itu yang datang begitu ya. Kalau sekarang kan kondisi pandemi ya kan
Bahkan anak-anak yang penjaga labnya pun sudah nggak ada sekarang, sudah pulang ke kampungnya masing-masing. Ya. Jadi bisa kita selenggarakan secara virtual saja Pak Ibu ya, pakai Zoom gitu ya. Nanti saya akan hubungi mitra kami yaitu FAC Sekuritas untuk memberikan sosialisasi ya kan. Sekaligus memberikan kesempatan untuk buka rekening ya kan. Karena kalau cuma ikut seperti ini terus tanpa pernah praktek itu juga percuma sebetulnya. Iya. Tapi kalau praktek kan jadi bisa merasakan sendiri ya kan. Bagaimana rasanya rugi misalnya. Bagaimana rasanya untung, nah, semua bisa dirasakan. Kalau cuma begini-begini aja kan tidak merasakan, cuma melihat dari luar saja. Jadi begitu nanti bisa kita atur, ya kan? Bisa kita atur. Nah, tinggal kapan ditentukan waktunya, sekaligus untuk pembukaan rekeningnya. Kalau ke mahasiswa itu FAC cuma mensyaratkan ya minimal 100.000 lah untuk buka rekening itu. Nanti kalau untuk ke siswa yang mungkin juga disamakan mungkin 100.000 ya kan. Kalau untuk ke guru-gurunya yang mungkin lebih tinggi sedikit mungkin berapa 300 atau 500.000 untuk setoran awal. Minimal berapa Pak untuk saldo awalnya berikut Pak? Ya 100.000 itu. Oh. Jadi yang buka rekening syaratnya itu, dan itu cuma syarat untuk buka rekening, dan uangnya kan tetap milik si itu yang punya rekening. Ya, kayak buka rekening di BCA minimal 500.000. Setelah disetor kan tetap milik uangnya nasabah itu. Cuma syarat saja. Artinya biar terjangkau. Gitu. Tapi kalau misalnya Bu Eri buka di luar ya datang langsung ke misalnya kalau di Jember itu ada Mandiri Sekuritas misalnya begitu atau BNI Sekuritas ya tanya aja langsung berapa setoran minimal. Biasanya paling ya 5 juta. Ya kan? Mungkin Mandiri itu malah 10 juta itu setoran awal. Tapi kalau bukanya lewat kampus misalnya lewat lab DPM kampus UB situ ya kan, FIP UB ini, nah itu bisa diperlakukan sebagai bagian dari itu edukasi terhadap masyarakat, mahasiswa atau siswa itu bisa ya, tinggal didaftarkan aja. Nanti akan saya komunikasikan ke pihak FAC Sekuritas. Ini ada salah satu sekolah yang berminat untuk sosialisasi. Ya. Jadi begitu, Bu Eri. Baik, Pak Noval. Bisa. Termasuk untuk ibu-ibu atau bapak yang lain yang berminat nanti bisa. Ya, jadi begitu. Ada yang lain? Silakan. Baik, matur nuwun Bu Eri atas pertanyaan yang disampaikan. Wah, sepertinya Ibu sangat tertarik ini Bu ya. Semoga nanti menjadi investor baru ya Bu. Minimal untuk ditanya anak-anak itu tidak bu gurunya dulu yang mencoba Ibu, sehingga akan lebih mantap kalau mau ngasih pembelajaran ke anak. Minimal itu, minimal. Syukur untung, alhamdulillah Ibu. Betul, untungnya nanti bonus lah Bu ya, yang penting pokoknya punya akun dulu gitu ya, tahu transaksinya, tahu bagaimana menguasai pasar gitu Bu ya nantinya. Oke. Baik, berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, monggo. Terkait dengan perdagangan saham ini Bapak dan Ibu. Nih, tadi seperti yang disampaikan Pak Noval, begitu. Jadi ada beberapa analisis yang bisa kita lakukan ini ya Pak, untuk membaca pasar, begitu, bagaimana pergerakan saham kita, begitu. Nah, itu apakah ketiga analisis itu harus dilakukan ya Pak ya? Ya, baik, terima kasih Bu Fri. Ya kan. Oh ya, mumpung belum lupa ya nanti saya sampaikan juga Pak. Kalau sudah membuka rekening secara kolektif itu biasanya juga akan dibuatkan grup WhatsApp tersendiri oleh FAC-nya. Nanti di situ akan tiap hari dikasih informasi saham apa yang layak dibeli kan begitu. Nanti itu keuntungannya kalau daftar secara kolektif itu.
Baik, kembali ke pertanyaan Bu Puri ya. Apakah ketika analisis tadi atau berbagai macam analisis itulah ya, apakah harus dilakukan? Kembali ke tadi, tergantung profil investornya seperti apa ya kan. Kalau investornya niatnya invest untuk jangka panjang, artinya setelah memasukkan uang 10 juta misalnya, setelah itu dibiarkan aja ya, sudah nggak peduli, nanti tahun depan mau dilihat lagi begitu. Nah, itu cocoknya pakai analisis fundamental. Analisis teknikal kurang relevan kalau seperti itu. Jadi yang dianalisis itu ya kondisi keuangan perusahaan. Ya kan. Pokok hal-hal yang bersifat fundamental lah ya kan. Itu manajemennya siapa, orangnya terpercaya enggak yang mengelola perusahaan itu ya kan. Jadi begitu ya. Labanya dibandingkan investasinya berapa, ROI ya kan, return on investment. Terus yang lain-lain juga ya kan. Jumlah hutangnya berapa ya kan, dibandingkan dengan modal sendiri berapa kan begitu ya kan. Nah, itu fundamental. Tapi kalau untuk investor yang niatnya apa, sekarang beli ya besok naik dikit jual, lalu beli yang lain lagi ya kan, naik dikit lagi jual lagi ya, itu namanya trader tuh ya kan. Nah, itu bisa ke yang tadi itu teknikal ya kan. Yang diamati adalah pergerakan harga saham. Jadi seperti itu. Ya. Ini tergantung ya, tidak harus dilakukan semua analisis itu. Dan kalau sudah praktek langsung itu akan tahu sendiri bahwa ternyata banyak sekali ya kan. Teknik analisis itu. Yang ini yang saya sampaikan cuma dua nih ya. Fundamental, teknikal ya, plus industri dan ekonomi tadi. Tapi kalau sudah praktek itu bisa lebih dari dua, bisa sampai belasan analisis tuh ya. Tapi yang hanya bisa dipelajari dengan praktek langsung atau istilahnya itu learning by doing lah begitu ya kan, learning by doing. Yang biasanya tidak disampaikan di buku-buku pelajaran ya, karena emang susah menyampaikannya ya kalau yang disebut learning by doing itu. Jadi begitu. Ya jadi begitu ya. Ini Bu Eri angkat tangan lagi ya. Ya silakan. Ya, Bapak, mohon maaf, ini ada satu hal yang penting yang tadi lupa saya tanyakan. Ini tadi dilihat pada analisis teknikal, itu suatu pergerakan saham, harga saham itu sangat volatilitas, Pak. Volatilitasnya itu tinggi sekali. Wah, nah di sana. Nah, ini kapan, Pak, seorang investor ini harus menjual saham? Kapan? Nah, karena kalau tadi Bapak sampaikan, kalau terlalu pendek maka juga labanya kan kecil tadi itu. Tapi kalau misalnya besok harganya naik-naik, otomatis harga saham itu akan tinggi. Dan saya pernah mendapatkan informasi kalau harga saham semakin tinggi itu semakin tidak liquid, Pak. Begitu. Begitu. Ini benar apa salah, saya juga mohon petunjuknya, Pak. Tapi yang terpenting ini kapan Pak kami seorang investor harus menjual pada titik apa, harus menjual daripada saham yang dipunya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya terima kasih Bu Eri ya. Baik, mungkin akan saya bukakan aja sekalian ya software yang apa memuat tentang data pergerakan harga saham itu. Bentar ya. Saya buka dulu, nanti saya share. Jadi semacam kursus kilat lah begitu. Oke. Sekarang Saya mohon maaf enggak menampilkan screen, Pak, karena nanti Pak, ini sinyalnya kurang bagus. Jadi saya enggak menghidupkan kamera, Bapak. Iya, enggak apa-apa. Ya, jadi ini sudah tampak ya di layar HP sekalian ya, apa yang saya share. Iya. Nah, ya. Nah, ini software ya, namanya itu adalah Chart Nexus ya.
ini contoh ya kan. Nexus ini. Nah, ini software ini bisa diunduh secara gratis ini ya. Tinggal dilihat, dicari di Google Cap Nexus begitu ya kan. Diunduh lalu tinggal diinstal. Nah, ini isinya berbagai macam saham di Indonesia ya kan. Nah, tentunya tinggal pilih marketnya ya. Kita kalau Indonesia namanya JSX ya, Jakarta Stock Exchange. Ini masih pakai nama lahir ya, nama lama maksudnya ya kan. Ini kayak KLSE ini adalah KL ini ya kan, apa Kuala Lumpur Stock Exchange, Japan Stock Exchange ya kan. Nah, kita pilih yang Jakarta Stock Exchange gitu ya kan. Nah, sehingga nanti yang muncul adalah saham-saham di Bursa Efek Indonesia ya kan. Nah, misalnya kita ambil contohnya yang sudah muncul ya, saham tentang ini Era Jaya Swasembada ini. Kodenya ERA ya, jadi kode saham itu selalu 4 huruf kalau Indonesia, kalau negara lain mungkin beda ya kan. Nah, saham ERA ya. Jadi seperti yang saya katakan, saham itu kan seperti gelombang ya kan. Turun naik begitu ya kan. Nah, aduh kok. Nah, dengan pergerakan yang seperti ini itu kita bisa menganalisis ya kan. Misalnya ketika kita ambil contoh yang ini gitu ya kan. Ini trennya turun terus begitu ya kan. Nah, seorang analis itu akan terus mengikuti ya. Ini kapan ini harga sudah mencapai dasar ini. Oh, ternyata sampai sini sudah sampai dasar ini. Ya kan? Artinya sudah nggak mungkin turun lagi atau kecil kemungkinan akan turun lagi. Tahunnya sampai dasar bagaimana? Kok tahu kalau nggak akan turun ke sini terus gitu ya kan? Nah, ini di bawahnya ada alat bantu ya kan, indikator. Ini namanya adalah stokastik ya kan. Nah, stokastik ini kan juga mengikuti gerak harga. Jadi ketika stokastiknya sudah di bawah ini level berapa ini 20%, nah itu biasanya sudah mencapai dasar harga itu. Dan betul nih ya kan, ketika stokastiknya di sini harganya udah nggak turun lagi. Kalau begitu sudah waktunya beli kalau sudah begitu ketika stokastiknya ada di sini. Tinggal ditunggu kapan naiknya, biarkan aja ya kan. Nah, setelah itu naik kan begitu ya kan, naik tinggi ya kan. Nah, ketika sudah naik ya kan nggak mungkin naik terus toh. Nah, kira-kira dianggap sampai puncak ya jual saja kan begitu. Kalau trader kan begitu. Ini kan sudah untung kan. Beli di sini harga berapa ini? 575 dijual di harga 650 katakanlah begitu. Berarti 150 labanya. Per lembar ya kan? Per slot ya. Ya, per lembar ya kan. Kalau belinya 1000 lembar atau 10 lot dikalikan. Ya kalikan berat 150.000. Kan udah lumayan. Dalam waktu berapa hari cuma ini ya kan? Mulai tanggal berapa ini? Tanggal 15 Juli sampai tanggal 28 Juli. Ya, 2 mingguan lah gitu. 2 minggu, ya kan. Kalau beli 1000 lembar berarti berapa itu? 500 ribuan ya. Katakanlah 600 ribu ya kan. Ya, uang 600.000 dalam waktu 2 minggu bisa tumbuh 150.000 ya kan. Kan sudah lumayan. Lumayan. Kalau 6.000, kalau yang ditanamkan 6 juta. Sudah 1,5 juta, cuma dapat 2 minggu dapat uang 1,5 juta. Kan banyak itu. Nah, ini contoh ya kan. Bagaimana tahunnya sampai puncak? Lah ini kembali stokastik ini ya kan. Kalau stokastik itu sudah di atas 90%, ini kan indikatornya batas atas ya kan. Itu tanda-tanda sudah waktunya jual. Karena setelah 90% itu biasanya turun. Nah, betul harganya kan turun, ya kan? Iya. Nah, itu contoh sederhana ya kan, bagaimana analisis teknikal itu dilakukan begitu. Artinya meskipun mengandung resiko investasi atau bisnis saham, tapi resiko itu bisa di-manage, ya kan? Bisa di-manage, bisa diminimalisir. Ya. Dengan cara bagaimana ya? Dengan cara ya ini tadi ya, melihat indikator-indikator itu ya. Kalau sudah
naik tinggi itu resiko untuk turun kan makin besar ya kan. Nah, mumpung belum turun dijual kan begitu ya kan. Iya. Kalau enggak nanti ikut turun lagi ya kan, hilang udah profitnya sudah didapat ya kan. Ini juga sama, ini udah turun lagi ya kan, ke bawah. Nah, ini stokastik udah di bawah 20%. Nah, kalau sudah sampai sini biasanya harga enggak turun lagi, tinggal mantulnya, mantul naik. Nah ini mantul naik ya kan. Sampai sini kalau mau jual silakan ya kan. Stokastik sih belum sampai 50% sih. Kalau mau ditahan terus ya silakan aja. Terus setelah 90% di atas 90% ya kan sini mau dijual ya silakan. Jadi begitu ya, Bu Eri. Ya. Oke, Pak. Contoh itu ya, contoh sederhana. Semua saham di sini ada ya. Dan ini bisa di-download secara gratis ya kan. Tinggal cari di Google, ketik aja ini, Chart Nexus namanya. Tidak kelihatan sebenarnya. Chart. Ya, namanya Chart Nexus, ya kan. Nanti saya tulis. Banyak sahamnya. Chart Nexus. Ya, saya tulis di chat nanti ya. Terima kasih Pak Noval untuk penjelasan. Matur nuwun. Ya, sama-sama. Ya. Nah, jadi itu namanya ya, gitu ya. Chart Nexus. Silakan di googling gitu ya. Ya, mungkin di kolom chat Bapak Ibu. Jadi mungkin aplikasi yang seperti yang tampil di layar yang ditunjukkan oleh Bapak Noval itu bisa di-download, yaitu namanya Chart Nexus Bapak Ibu. Ya. Nah, ini bisa langsung praktek nih Pak ya. Ya. Jadi memang ya sama seperti pilot ya. Pilot itu kalau jam terbangnya tinggi maka mau menghadapi badai, angin, hujan itu oke aja, panas macam-macam. Ya. Nah betul, sehingga semakin kita nggak terjun langsung nih ya, maka kita semakin nggak tahu, nggak paham, hanya bayang-bayang aja ini gambar apa gitu, maksudnya apa, cara bacanya apa, mungkin gitu. Nah, sehingga semoga setelah kegiatan ini Bapak dan Ibu, bahkan juga murid-murid Bapak dan Ibu guru sekalian juga bisa langsung untuk praktek saham gitu kan. Ya, anggap kalau misalnya 100.000, kira-kira coba deh nahan dulu di paket data sebulan gitu ya kali untuk siswa-siswinya kan gitu ya, untuk beli saham kan lumayan. Apalagi sekarang yang viral ya Bapak Ibu, menikah itu bukan maharnya bukan lagi uang atau perhiasan, tapi maharnya saham gitu kan. Itu kan keren gitu, itu yang lagi viral. Betul. Perkawinan milenial Bu ya. Betul, kaum milenial ya Bu ya. Jadi menikah bukan lagi maharnya yang uang lah, perhiasan, tapi maharnya saham gitu kan. Oke, baik. Waktu sudah menunjukkan akan selesai Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali ini adalah sesi terakhir untuk acara webinar sebagai salah satu bentuk pengabdian hibah mitra mengabdi begitu oleh jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya bersama Bapak Ibu guru yang tergabung di tim MGMP Akuntansi dan Keuangan Kota Surabaya. Besar harapan kami kerjasama kita terus berlanjut, bahkan berkembang. Tidak hanya webinar Bapak dan Ibu, tapi mungkin bentuk kegiatan lain yang nantinya tentunya bisa menyupport mahasiswa-mahasiswi kita, juga siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Noval selaku pemateri di sesi kedua pada sore hari ini, mohon maaf. Dan kesediaan waktu dari Bapak Ibu guru untuk berdiskusi bersama dengan kami, sharing bersama. Baik, di akhir acara mungkin saya mohon untuk mengaktifkan kamera karena akan kami dokumentasikan terlebih dahulu. Ini ada 3 slide, mohon untuk mengaktifkan kamera. Sedikit tambahan Bu Furi. Iya, baik Bapak, monggo. Ya, itu sudah saya tulis nomor WA saya di chat ya Kak. Barangkali nanti mungkin ingin sosialisasi lebih lanjut, nanti bisa kita atur. Oke, baik. Bu Eri tadi yang keinginan Bu Eri tadi ya. Terima kasih. Betul.
Bapak dan Ibu yang lain juga monggo untuk mungkin menyimpan nomor HP Pak Noval begitu ya, atau mungkin juga bisa saya share nanti juga boleh. Baik, saya akan foto terlebih dahulu untuk slide yang pertama Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kamera. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk yang ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktu untuk duduk bersama, berdiskusi bersama begitu terkait dengan beberapa topik di bidang akuntansi dan keuangan. Tadi yang pertama yaitu penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan industri. Kemudian yang kedua itu terkait dengan perdagangan saham. Semoga setelah ini Bapak dan Ibu bisa menyampaikan apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini pada siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Dan kami pun juga sangat senang nantinya jika siswa-siswi Bapak dan Ibu, anak-anak Bapak Ibu juga bisa bergabung menjadi salah satu keluarga besar di jurusan akuntansi nantinya ke depan. Baik, matur nuwun sangat Bapak Ibu, Bapak Noval, terima kasih. Saya tutup, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.